Halo guys, di sini kami akan membahas analisis pemilihan moda angkutan di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan metode logit biner nisbah. Ya, stop. Di sini merupakan kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Royhan, saya sendiri Atina Fitriani, ada Bintang Igirisa, Faik Rizky, Isak Zaki, dan Rizky Anggara. Selanjutnya, Seragam. Di sini kami akan membahas latar belakang, proses analisa, dan kesimpulannya. Yang pertama itu latar belakang. Pemilihan antara mobil pribadi dan MPU atau mobil penumpang umum merupakan keputusan penting dalam mobilitas masyarakat, khususnya di daerah yang masih bergantung pada angkutan umum konvensional. Preferensi terhadap mobil pribadi kerap dipengaruhi oleh kenyamanan dan fleksibilitas, sementara MPU unggul dari sisi biaya dan aksesibilitas. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini, diperlukan pendekatan kuantitatif seperti metode logit biner nisbah yang memungkinkan analisis hubungan antara variabel seperti biaya, waktu, pendapatan, serta karakteristik penggunaan terhadap pilihan moda. Hasil model ini dapat membantu merumuskan kebijakan transportasi yang mendorong peralihan ke moda umum serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi lokal. selanjutnya kita membahas mengenai proses analisa. Nah, di sini kita mengambil judul LAPUM yang digunakan sebagai referensi data kami, yaitu kinerja transportasi darat di Kabupaten Lumajang. Nah, ini merupakan kami di sini membandingkan dua moda MPU dan mobil pribadi menggunakan data mentah berdasarkan Lapum PKL. Dengan ketentuan X1 itu waktu tempuh selama berada di kendaraan satuan menit, X2 waktu menunggu satuan menit, X3 BOK satuan uang, X4 biaya terminal satuan uang, nilai waktu X1 2 satuan uang per menit, nilai waktu X2 4 satuan uang per menit. Kemudian untuk mencari persen, pengguna menggunakan rumus jumlah penumpang dalam mobil per jumlah penumpang dalam mobil plus angkot dikali 100%. Baik, kemudian di sini kita mencari nilai X dan Y-nya. Untuk mencari nilai Y, pertama rumusnya adalah log P2 bagi P1. Dan untuk X adalah log C1 bagi C2. Untuk nilai P2 dan P1-nya menggunakan persen pengguna. Dan untuk C2 dan C1-nya menggunakan biaya kos. Bisa dilihat di sini. Oke. Dan di sini kita mencari nilai X dan Y-nya tadi menggunakan rumus yang sudah ada di tabel. Kemudian kita untuk mencari alfa dan betanya, kita akan menggunakan regresi linier. Yaitu nilai Y dan X yang ada di tabel ini kita regresikan, sehingga menemukan nilai A dan B. Kemudian untuk mencari alfa beta, untuk nilai alfa tadi, rumusnya adalah 10 pangkat A. Berarti 10 pangkat negatif 0,4755. Sedangkan untuk mencari beta adalah beta sama dengan nilai B tadi. Berarti negatif 0,6396. Baik, setelah ketemu untuk nilai Y dan X-nya, kemudian kita buat diagram. Untuk diagramnya bisa dilihat di bawah ini. Kemudian di sini kita mencari rencana tarif modelnya dengan rumus C1 bagi C2. Kemudian untuk model probabilitas moda, di sini ada prop mobil dan prop MPU. Kemudian kita lanjut untuk menemukan model probabilitas moda. Didapatkan dengan rumus yang ada pada tabel tersebut. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian setelah menghitung sesuai rumus, kita akan mendapatkan hasilnya. Dan kita di sini dapat menemukan pemilihan moda yang terbaik. Nah, di sini ada kurva diversi yang dibuat berdasarkan tabel yang sebelumnya. Di sini dapat kita lihat untuk probabilitas
untuk 50%, prop MPU 50% dengan tarif 0,48. Sedangkan untuk tarif 1 untuk MPU 63,9% dan mobil 36,04%. Untuk yang tarif MPU yang 2 kali 80,65% dengan probabilitas mobil 19,35%. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari kurva diversi dapat ditarik kesimpulan jika pada model tarif 0,48 didapatkan probabilitas biaya mobil dan MPU sama yaitu 50%. Kemudian untuk model tarif 1 didapatkan probabilitas biaya MPU lebih banyak masyarakat yang tertarik dengan moda MPU daripada mobil pribadi. Untuk model tarif 2 didapatkan bahwa probabilitas MPU lebih besar sekitar 80% daripada mobil pribadi. Baiklah, hanya itu presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.